Sebagai salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari luar negeri, perkembangan wushu di Indonesia tidak berjalan semulus cabang bela diri lainnya, seperti karate, judo, dan taekwondo. Aktivitas bela diri asal Tiongkok ini sempat dilarang pemerintah Indonesia pada era Orde Baru. Namun, seiring berjalannya waktu, kini wushu telah menjadi salah satu cabang olahraga yang kerap mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Cabang olahraga ini dilaporkan berhasil mengoleksi sebanyak ratusan medali untuk Indonesia. Misalnya, pada ajang SEA Games Vietnam 2021 lalu, tim wushu Indonesia secara total sukses menyumbangkan sebanyak 15 medali. Sebagai ilmu bela diri, wushu tidak semata-mata berkaitan dengan gerakan fisik atau kekerasan, tetapi juga meliputi bagaimana mengolah pikiran, pengendalian diri, dan pernafasan. Memiliki gerakan yang mengutamakan keindahan, wushu menganut Yin Yang, yang berarti ada keras ada lembut, di dalam kekerasan ada kelembutan, dan di dalam kelembutan ada kekerasan. Sejarah wushu di Indonesia sebetulnya sudah mulai dikenal sejak lama. Namun, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama KONI Pusat baru meresmikan berdirinya PB Wushu Indonesia yang merupakan wadah bagi seluruh perguruan kungfu di Indonesia pada tanggal 10 November tahun 1992. Olahraga yang berasal dari negeri tirai bambu ini mulai dipertandingkan di Indonesia sejak tahun 1994. Namun, jauh sebelum itu, pertandingan wushu pertama kali dipertandingkan pada 1985 di Xi'an, China. Kemudian, pada 3 Oktober 1990, Federasi Internasional Wushu secara resmi didirikan. Wushu yang dahulu hanya dimainkan oleh orang-orang tua dari golongan tertentu telah berubah menjadi olahraga yang lebih merakyat dan populer. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertandingan-pertandingan baik dari ajang nasional hingga internasional yang menjadikan wushu sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Perkembangan bela diri wushu di Indonesia diimplementasikan dengan didirikannya sasana-sasana dan komunitas bela diri wushu di berbagai wilayah. Salah satu komunitas wushu yang sudah berdiri sejak lama adalah Wushu Gentasuchi. Didirikan pada 20 Mei 1973 oleh Su Chao Konggyok, komunitas ini berisi sekumpulan pemuda-pemudi yang memiliki tekad untuk berlatih seni bela diri wushu. Salah satu atlet Wushu Gentasuchi yang memiliki jam terbang tinggi hingga kancah internasional adalah Dika Wijaya. Dika, yang akrab dipanggil dengan sebutan Wukong, telah berkecimpung di dunia wushu selama lebih dari 10 tahun. Wushu Gentasuchi itu sebetulnya adalah wushu yang berdiri berbasis agama Konghucu dulunya. Cuma untuk sekarang itu sudah terbuka untuk umum dengan tujuan agar muda-mudi itu bisa berlatih wushu dan olahraga agar menguatkan fisik dan jasmani, juga kesehatan jiwa gitu ya. Sejak 2011, ia telah aktif mengikuti pertandingan wushu mulai dari kancah nasional hingga internasional. Salah satunya adalah Bali International Kung Fu Championship. Bersama dengan beberapa atlet lainnya yang juga berkecimpung di komunitas Wushu Gentasuchi, ia mengikuti kejuaraan bergengsi yang diikuti oleh sejumlah atlet dari negara lain seperti Ukraina, Makau, dan Norwegia. Tentunya, ketertarikan para atlet untuk masuk ke dunia wushu tidak dapat terlepas dari pengaruh film seni bela diri. Kepiawaian aktor Tiongkok dalam seni bela diri tak jarang menjadi inspirasi masyarakat untuk belajar wushu. Keahlian dan keindahan gerakan dari aktor Tiongkok ini menjadi inspirasi bagi atlet Indonesia dan pada akhirnya menghasilkan segudang prestasi. Awalnya sih mungkin tertarik karena kurang lebih itu terdampak karena film ya. Karena di film zaman dulu tuh kan banyak film-film persilatan gitu ya, Jackie Chan, Jet Li. Nah awalnya sih karena itu sih. Terus ngeliat, wushu seru juga nih, pengen ikut digabung gitu sih. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kevin Loanda, pemain sekaligus pelatih komunitas Gentasuchi. Pasalnya,
ia tertarik untuk bergabung ke dalam komunitas Wushu Genta Suci karena termotivasi dengan penampilan Wushu seniornya dan juga film action. Ya, kalau awalnya sih ngelihat kakak-kakak senior waktu itu sekolah di Setia Bakti itu ada eskul, mereka pertunjukan seperti yang kemarin Porprov itu di depan anak-anak baru gitu kan. Terus ngelihat, wah kayaknya keren nih kalau bisa lompat-lompat, bisa main jurus seperti itu. Apalagi waktu itu juga seneng lihat video-video dan film-film dari Jet Li gitu. Jadi ke bawah suasana, wah kayaknya seru nih biar ikut ini. Ternyata nggak cuma seru doang, tapi bisa berprestasi juga kayak gitu. Wushu Genta Suci yang akan merayakan ulang tahun genap setengah abad pada tahun depan memiliki sejumlah camp pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, siapa sangka, komunitas yang didirikan di Bandung ini mengawali pelatihannya di sebuah bengkel yang berlokasi di Ciroyom, Bandung. Ya, kalau komunitas Wushu Genta Suci ini kan awalnya kan cuma ada di sekolah Setia Bakti doang ya, di Pasar Lama Tangerang. Dan sekarang udah banyak berkembang, ada ya di sekolah-sekolah lain seperti Jaya Manggala School, terus di Papua, di Stella Maris, di Sekolah Mahabodhi, dan di sekitar kota Jakarta juga sudah banyak. Dan tempat latihan yang umum juga sudah lumayan banyak, ada di SDC, ada di Gor Sukamulya Pasar Lama, dan ada di beberapa tempat di Gading Serpong juga. Jadi sudah cukup luas juga jaringannya seperti itu. Di dalam komunitas ini, para atlet akan fokus berlatih keindahan dan kelenturan gerak tubuh, atau yang dikenal dengan nama disiplin ilmu Taolu. Dalam nomor jurus Taolu sendiri masih terbagi lagi beberapa kategori yang dilakukan secara bertahap, mulai dari tangan kosong, senjata laras pendek, dan senjata laras panjang. Untuk melangkah ke level selanjutnya yang menggunakan senjata, tentu para atlet ini harus melalui berbagai proses. Ya, sebenarnya untuk berlatih wushu itu awalnya harus dari tangan kosong dulu ya. Ketika tangan kosong itu udah lancar, mereka akan naik ke senjata pendek. Baru senjata pendek udah bisa, baru ke senjata panjang. Jadi masing-masing ada tingkatannya sih, dan alirannya juga berbeda-beda ya. Kalau kayak yang di utara, dia lebih mengutamakan kelincahan dan dia akan main di tangan kosong lalu di golok utara dan toya utara. Sedangkan yang selatan dia akan bermain di golok selatan dan toya selatan. Jadi ada bagian-bagiannya seperti itu. Di dalam pertandingan wushu, kerap kali kita melihat pakaian yang dikenakan oleh para atlet. Bagi orang awam, baju yang dikenakan oleh atlet hanya sekedar kostum atau seragam tanding. Padahal kenyataannya, mereka memerlukan pakaian khusus yang menjadi ciri khas aliran jurusnya setiap melakukan pertandingan. Kalau di wushu sendiri itu namanya baju Chiang-i atau baju Cheongsam, dan di setiap aliran jurusnya itu memiliki baju khasnya masing-masing. Contohnya misalkan untuk kategori di utara dia memiliki baju lengan pendek ya, seperti itu. Lalu di aliran selatan dia menggunakan baju yang tangan buntung karena lebih menunjukkan otot dan kekuatan tenaga. Lalu kalau untuk yang Tai Chi, karena dia bermain dengan kelembutan, itu dia memakai tangan panjang. Jadi liukan tangannya itu bisa lebih kelihatan seperti itu. Komunitas yang sudah berdiri hampir setengah abad ini telah mulai melatih para muridnya sejak belia. Melebarkan sayap ke pelatihannya, dulu komunitas ini hanya melatih sekumpulan orang berusia tertentu saja. Namun, kini para calon atlet pun sudah dilatih sejak mereka berusia belia. Sebenarnya terbuka untuk umum dari berbagai macam kalangan juga ya. Tapi karena dulu awalnya itu berdirinya di Makin atau di tempat ibadah umat Konghucu, jadi lebih banyak menjangkau pemuda-pemudi Konghucu saat itu. Tapi sekarang karena sudah berkembangnya zaman, sekarang udah terbuka untuk umum, siapa aja udah boleh masuk, dan minimal umur yang boleh masuk itu sekitar 5 tahun, seperti itu. Gerakan wushu yang memerlukan kelenturan tubuh tentu lebih baik jika diasah sejak kecil. Komunitas ini melihat fleksibilitas tersebut sebagai potensi untuk mencetak atlet yang berkualitas. Orang tua para calon atlet Genta Suci pun demikian. Dukungan tak hentinya diberikan kepada mereka. Tak heran, Genta Suci banyak mencetak atlet muda yang berprestasi hingga kancah internasional. Ya, sebenarnya kalau latihan wushu itu lebih bagus dari sejak kecil ya, karena mereka punya fleksibilitas itu masih bagus jika dibandingkan dengan yang sudah SMP atau SMK. Dan memang banyak orang tua juga yang mendukung anaknya untuk mengikuti bela diri wushu ini, biar anaknya itu juga selain bisa berolahraga juga bisa berprestasi di tingkat daerah maupun nasional, seperti itu. Tak main-main,
ajang perlombaan dari lokal hingga internasional pernah dicicipi oleh atlet dari Wushu Genta Suci. Seringkali mereka pulang dengan kilauan medali yang terkalung di leher mereka. Kalau kita sendiri udah lumayan banyak ya event-event besar, seperti misalkan kalau di tingkat daerah itu ada Porprov, lalu ada Kejurda, lalu pernah ikut Kejurnas, lalu waktu itu juga di Bali pernah ada Bali International Kung Fu Championship dan berbagai-bagai event lainnya lah. Kita juga pernah untuk mengisi acara di Imlek Nasional yang dihadiri oleh para menteri, ada presiden juga waktu itu, seperti itu. Salah satu ajang olahraga terbaru yang diikuti oleh cabang olahraga Wushu adalah Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga Provinsi atau yang disingkat sebagai Porprov ini merupakan penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Pada tahun ini, Porprov diselenggarakan untuk ke-6 kalinya di Provinsi Banten. Pekan Olahraga Provinsi 6 Banten tahun 2022 yang berlangsung di Kota Tangerang resmi dibuka pada 20 November 2022 di Stadion Benteng Reborn. Sebagai tuan rumah, Kota Tangerang menurunkan sebanyak 1.407 kontingen untuk berlaga di Porprov Banten 2022 yang terdiri dari 1.072 atlet dan 335 official. Terdapat sebanyak 47 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event 4 tahunan ini. Salah satunya adalah cabang olahraga Wushu. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mall at Alam Sutera Tangerang yang menjadi venue untuk pertandingan Porprov ke-6 Banten 2022 untuk cabang olahraga Wushu. Pertandingan ini sudah berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 24 November 2022. Dan tepat hari ini, tanggal 24 November 2022, akan dilaksanakan babak final untuk masing-masing aliran Wushu, yaitu Sanda dan juga Taolu. Mari kita saksikan keseruannya. Pada ajang olahraga ini, terdapat 2 jenis olahraga Wushu yang dipertandingkan, yaitu Taolu dan Sanda. Taolu adalah disiplin ilmu dari Wushu yang lebih menekankan keindahan dari setiap gerakan yang dilakukan di atas arena pertandingan. Kecepatan, kekuatan, ekspresi, fleksibilitas, dan kemampuan fisik juga menjadi unsur yang sangat penting pada Taolu. Untuk aliran Taolu sendiri terbagi lagi menjadi 3 kategori yang memerlukan kelenturan tubuh. Terdapat pula aliran Wushu lainnya yang membutuhkan kekuatan. Sanda, atau yang juga dikenal dengan nama Sanshou, merupakan disiplin ilmu dari Wushu yang dipertandingkan dengan melibatkan 2 orang yang saling bertarung di atas arena. Tak sedikit orang menganggap Sanda ini seperti kickboxing yang berasal dari Thailand. Namun, sebenarnya kedua cabang olahraga tersebut memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal teknik bermain. Untuk perbedaan antara Santa dan kickboxing sebenarnya mungkin kalau Santa itu artinya kan adu tangan, adu teknik. Itu posisinya adalah kickboxing Cina. Nah, jadi kalau di kickboxing itu ada pukul tendang. Kalau di Wushu itu lebih jauh lagi, ada pukul tendang banting. Makanya kita ada keluar dari lapangan, tidak pakai ring. Itu juga salah satu poin yang menentukan kemenangan, keluar dari lapangan. Kalau untuk kelas Santa itu terbagi dalam berat badan. Jadi untuk Santa itu ada kelas-kelas berat badan, ada kelas untuk putri dipecah menjadi 45 sampai dengan 60 kg. Itu ada 45, 48, 52, 56, kemudian 60. Nah, kemudian kalau untuk cowok biasanya mulai dari 48. Cuman kita ada nomor pertandingan 45 di sini. Kita ada 45, 48, 52, 56, 60, 65 sampai 70 kalau untuk cowok. Setiap kelas yang terdapat dalam kategori Sanda juga memiliki durasi pertandingannya yang terdiri dari 3 babak, di mana masing-masing babaknya berdurasi bersih 2 menit dan istirahat 1 menit di setiap pergantian babak. Lebih lanjut, sebelum bertarung, peserta juga diwajibkan untuk memberi hormat kepada wasit, juri, dan peserta lawannya.
Di sisi lain, detail ukuran lapangan wushu juga berbeda-beda tergantung jenis kategorinya. Kalau wushu taulu, kita melaksanakan di atas panggung yang lebarnya itu panjangnya sekitar 8 kali 12. Dan mereka ada karpet di atasnya. Jadi untuk lompatan, jatuhan itu aman buat atlet. Dan dia ada panggung podium yang kira-kira tingginya sekitar 20 sampai 25 cm dengan foam yang tebal. Sementara kalau untuk lapangan santai itu adalah platform sebesar 8 meter kali 8 meter, setinggi 70 sampai 1 meter dengan di luarnya itu ada sekitar jarak 2 meter itu ada matras tebal lagi untuk kalau jatuh keluar lapangan. Selama pertandingan berlangsung, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati, baik oleh atlet sanda maupun taulu. Maka dari itu, terdapat beberapa juri yang bertugas untuk memberikan penilaian terhadap pertandingan pemain. Sang atlet dapat memperoleh poin yang diukur melalui penggunaan teknik, keseimbangan, maupun pukulan. Secara umum sistem penilaian taulu itu juri terbagi menjadi dua, yaitu juri A dan juri B. Juri A itu dia adalah juri yang memotong jika terjadi kesalahan teknik pada atlet. Juri B adalah menilai secara level keseluruhan permainan atlet, baik itu power, speed, harmonisasi. Nah, seperti itu. Terus ada ketua juri, ada dewan juri juga. Poin pastinya beda-beda. Dia kan ada kategori bagus, cukup, sedang, sedangnya semana nih gitu kan. Jadi tiap itu pasti ada leveling, ya, tingkatan penilaian. Berbeda dengan taulu, sistem penilaian cabang sanda lebih menjurus teknik gulat yang digunakan selama pertarungan. Ada pula wasit yang dihadirkan dan bertugas di lapangan selama pertandingan berlangsung. Sistem penilaian kami memakai juri sisi penilaian, kemudian yang memimpin adalah wasit. Wasit di atas panggung memimpin pertandingan, kedua atlet, sudut merah dan sudut biru. Kemudian penilaian kami memakai juri sisi yang menilai atlet bertanding. Penilaiannya dari poin kena sasaran, dari apakah ketepatan sasaran atau bagian mana yang terkena sasaran. Jadi poinnya akan berbeda. Nah, kalau di Santa kita ada, misalkan kita pukulan. Nah, pukulan itu poinnya 1, baik wajah, badan, ataupun paha misalkan, itu poin 1. Nah, kalau kita tendangan itu poinnya 2, tapi hanya di bagian atas. Bagian di atas pusar sampai wajah itu poinnya 2 kalau kena tendangan. Nah, kalau paha poinnya 1. Tapi kita bedakan antara junior dan senior. Nah, kalau untuk senior itu boleh tendang kepala. Nah, kalau junior belum boleh. Gitu. Sama bantingan, atau lagi satu bantingan ada poin juga. Tadi poin bantingan itu kalau kita jatuhnya mulus, lancar, itu poinnya 2. Nah, tapi kalau kita jatuhnya meniban atau toti session, itu poinnya 1. Pertandingan wushu ini juga dihadiri oleh sejumlah penonton. Tujuan mereka menonton pertandingan ini juga beragam. Ada yang hadir untuk mendukung atlet perwakilan daerahnya, ada juga yang hadir hanya untuk menikmati pertandingannya. Karena teman saya satu juga ada yang wushu, terus saya juga diajak sama dia buat nonton ini. Berhubung suka berantem, jadi sukalah nonton yang berantem kayak gini. Gak wushu doang, yang penting nonton berantem. Kalau saya seru-seruan aja sih, karena banyak teman-teman juga yang main, jadi saya pengen dukung mereka untuk bisa juarain. Aku tuh lebih tertarik buat ngelihat ininya aja sih, keseruannya, sama itu kan memacu adrenalin banget ya. Kita lihat pertandingan bela diri, orang nendang, orang mukul, itu tuh memacu adrenalin, itu yang bikin aku tertarik buat nonton. Karena saya tertarik karena saya juga pernah rasakan atlet wushu kan, jadi atlet wushu. Ya kebetulan karena saya sekarang disuruh dipilih jadi atlet kickboxing, ya sudah. Toh saya tertarik lah nonton ini. Fight, karena saya tertarik ada fighternya, fight berantem gitu, adu jotos. Pengumuman pemenang pertandingan kemudian diumumkan di akhir acara. Berikut adalah perolehan medali Porprov 6 Banten 2022 cabang olahraga wushu. Kota Tangerang berhasil meraih 20 medali,
Kabupaten Tangerang berhasil meraih 18 medali, Kabupaten Serang berhasil meraih 15 medali, Kota Serang berhasil meraih 8 medali, Kota Cilegon berhasil meraih 7 medali, Kota Tangerang Selatan berhasil meraih 5 medali, Kabupaten Pandeglang berhasil meraih 5 medali, dan Kabupaten Lebak berhasil meraih 3 medali. Partai final wushu yang telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut menempatkan kategori sanda pada 11 partai dan taulu pada 5 nomor pertandingan. Sebagai tuan rumah Porprov Banten 2022, Kota Tangerang gagal lolos hingga babak final kategori tersebut. Pada tahun ini, terdapat 2 kota yang berhasil mendominasi partai final cabang olahraga wushu, yaitu Kota Serang dan Cilegon. Tak serta-merta memenangkan kategori sanda dengan mudah, tentunya ada perjuangan dan tantangan yang telah dilewati baik oleh sang pelatih maupun para atlet. Untuk kami sendiri, untuk persiapan Porprov Banten ini kita udah persiapan 1 tahun. Tantangan terberat itu mungkin saat anak-anak lagi dilanda rasa bosen, moodnya lagi nggak bagus, lagi ada problem itu akan terbawa di tempat latihan. Jadi itu tantangan banget buat semua atlet. Ya buat semua atlet dan semua pelatih itu terberat banget. Mereka nggak bisa fokus saat latihan. Kita harus bisa jadi sahabat buat mereka juga, bisa jadi orang tua buat mereka juga. Jadi kita harus bisa deketin mereka, cari tahu apa penyebabnya. Sebenarnya sih semuanya beda-beda ya, tapi yang pasti fisik itu udah pasti yang paling utama. Fisik dan tekniknya itu setiap hari kita latih, itu penting banget karena akan terbiasa nanti dibawa ke tempat pertandingan. Nadia Nakoyer, salah satu peraih medali emas di pertandingan wushu aliran sanda kelas 48 kg yang mewakili Kabupaten Tangerang, merasa sangat senang karena perjuangannya berlatih selama ini tidak sia-sia. Ya tentunya alhamdulillah senang sekali, perjuangan saya selama ini berlatih tidak sia-sia dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Tentunya saya berharap ke depan saya lebih berprestasi daripada saat ini dan saya ingin menyumbangkan medali untuk Indonesia. Impian tak dapat terwujud dengan sendirinya, tetapi impian akan datang ketika kita berusaha meraihnya. Pepatah inilah yang pantas menggambarkan Hoirul, peraih medali emas untuk kategori wushu sanda. Setelah melewati berbagai macam tantangan, ia berhasil memboyong medali emas. Perasaannya sih luar biasa sekali ya, apalagi kemarin sempat nurunin berat badan yang over, kaki cedera, jadi terbayarkan lunas lah untuk hasil hari ini. Tak hanya pemain kategori sanda saja yang merasakan kesenangan ketika meraih emas, Randi dari kategori taulu putra juga merasakan kebahagiaan yang serupa ketika dikalungkan medali emas. Latihan yang dilakukannya selama ini tidaklah sia-sia. Ya senang sih, senang lah. Senang banget. Ini senang banget. Karena dengan kondisi yang cedera masih bisa berkontribusi lah juara 1. Pada hari terakhir pertandingan wushu, seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar. Ada pula Ketua KONI Banten, Edi Aryadi, yang berkesempatan hadir untuk mengalungkan medali kepada atlet wushu yang menjadi juara pada gelaran Porprov Banten 2022 tersebut. Sepanjang teman-teman pengurus daerah itu memang dia peduli terhadap atletnya, termasuk pada atletnya, pelatih, ya. Saya sebagai ketua KONI mengapresiasi semuanya, ya. Harus dipertahankan sampai ke nanti jenjang PON 2024. Ya, jangan sampai setelah ada ini pada keluar atletnya, pada diambil orang, pada diambil provinsi. Saya nggak mau, ya, itu harus dihindari. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua KONI Banten, Piar Prawira selaku Ketua Penyelenggara acara Porprov Banten 2022 juga berharap sedemikian rupa. Untuk atlet wushu khususnya yang ada di di Provinsi Banten ya, saya berharap ke depan lebih berkembang lagi. Kemudian apa yang sudah didapatkan dari Porprov ini akan menjadi dasar untuk ikut serta dalam PON nanti di Aceh 2024. Pada kesempatan yang sama, Ketua Cabang Olahraga Wushu Banten,
Roni Alvanto juga turut menghadiri penutupan acara Porprov ke-6 Banten 2022 untuk cabang olahraga wushu. Perjuangan yang dilakukan tidak akan sia-sia. Wushu Indonesia yang dulu dilarang, kini menjadi cabang olahraga yang mampu mencetak prestasi untuk Indonesia. Wushu di Indonesia akan terus berkembang dan hidup, melahirkan bibit baru penerus bangsa. Semoga generasi muda terus mencetak kebanggaan bagi tanah air.